Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sobat MFO yang dirahmati Allah taala, menanggapi beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di Nusantara ini terkait ramalan-ramalan di tahun 2021 yang dibawakan oleh beberapa peramal. Karena saya lihat tidak cuma satu, cuma yang viral satu ya, tentang kejadian-kejadian yang katanya akan terjadi di tahun 2021 ini. Bagaimana Islam memandang tentang fenomena-fenomena ramalan? Bagaimana mekanismenya? Hal tersebut sudah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga dijelaskan oleh para ulama-ulama yang memang membidangi hal ini ya. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk meramal, menerawang, kemudian bisa memprediksi apa yang akan terjadi, ya, apapun istilahnya ya, tentu itu yang disebut sebagai ramalan gitu ya, dan termasuk bagian dari kahin atau arraf. Namun sebelum kita membahas lebih dalam apa itu kahin, apa itu arraf, apa itu munajjim ya, kita mesti tahu terlebih dahulu kira-kira orang tersebut mengapa bisa mempunyai kemampuan-kemampuan tersebut ya, kemampuan-kemampuan ramalan itu. Jadi ada kalanya seseorang itu mengalami yang namanya mukasyafatus sam'iyah. Mukasyafah ini kalau menurut orang-orang sufi disebut sebagai singkapan, tersingkapnya hijab dari seorang hamba untuk mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia secara umum. Itu disebut mukasyafah. Dan di antara mukasyafah itu ada yang masuk ke ranah al-mukasyafatul batilah. Mukasyafah yang batil, yang melenceng. Bagaimana kita bisa mengetahui mukasyafah tersebut adalah mukasyafah yang betul dan mukasyafah yang batil? Tentu kita bisa melihat dari bagaimana orang tersebut memegang agamanya. Karena dalil mengenai waliullah sudah jelas. Allah firmankan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah ini mereka tidak akan pernah sedih dan tidak akan pernah takut. Siapa yang dimaksud waliullah? Yakni orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa ya. Kita mesti tahu apa itu iman, apa itu takwa. Keimanannya tentu tidak dinodai dengan noda-noda kesyirikan. Adapun ketakwaan, para ulama menjelaskan makna dari takwa adalah an yaj'alal muslim wiqayatan bainahu wa baina ghadabillahi wa sukhtih. Yani ketika seorang muslim menjadikan wiqayah itu apa? Pencegahan atau batasan, perisai antara dirinya dengan sesuatu yang Allah murkai dan Allah benci. Itu yang dimaksud dengan takwa. Kita bisa lihat dua rumusan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran ini, ada atau tidak dalam diri seseorang. Kalau memang ada, maka bisa jadi mukasyafah yang dia terima itu adalah bentuk dari karomah, kemuliaan yang Allah berikan untuk para ahlul iman, ahlul taqwa. Gunanya untuk apa? Bukan untuk meninggikan diri sendiri, yakni untuk mencapai kemaslahatan bagi agama Allah Ta'ala dan kaum muslimin secara keseluruhan, bukan malah membuat isu atau memicu provokasi. Adapun mukasyafah batilah ini terjadi pada orang-orang yang tidak mempunyai dua prinsip keimanan serta ketakwaan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya kita bisa lihat, masa kalau memang dia itu beriman dan bertakwa, kalau dia memang muslimah, masa tidak pakai jilbab? Sedangkan jilbab adalah suatu kewajiban, sebagaimana wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat,
bagi seorang muslimah, maaf. Bagi seorang muslimah. Kalau muslim tidak wajib pakai jilbab ya. Maksud saya untuk muslimah. Maka jelas mukasyafah yang dia miliki termasuk bagian dari mukasyafah batilah. Mukasyafah atau singkapan-singkapan yang sesat. Yang tentu hal tersebut diterima atau dimunculkan oleh para setan yang mengikutinya. Adapun al-mukasyafatul batilah ini terbagi jadi dua. Ada mukasyafah ketika dia itu dalam keadaan terjaga, ada juga mukasyafah yang timbul saat dia itu sedang tidur. Yani dia melihat kejadian-kejadian yang akan datang itu melalui mimpinya. Mukasyafah dalam keadaan terjaga, yakni saat orang tersebut sadar, ya, itu ada beberapa cabang-cabangnya. Cuma saya akan berikan satu saja di sini, sebagaimana yang terkait dengan kasus fenomena ramalan-ramalan tahun 2021 ini, atau mungkin fenomena ramalan tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun berikutnya. Karena pasti tahun baru ini menjadi ajang munculnya peramal-peramal para wali setan itu untuk menyesatkan manusia. Ya. Yang pertama mukasyafatun sam'iyah. Mukasyafah atau singkapan pada pendengaran seseorang. Al-jala'us sam'i. Ya. Pendengaran yang begitu tajam. Wa tahsilu bi an yatakallamal jinniyu bi kalamin yasma'uhu waliyuhu. Gimana cara mencapainya? Hal tersebut dicapai dengan jin itu berbicara ucapan-ucapan yang dapat didengar oleh teman-temannya, para walinya di kalangan manusia. Fayukhbiruhu bima yuridu ma'rifatah, dan jin itulah yang akan mengabarkan apa-apa yang diinginkan oleh manusia. Misalnya manusianya pengen tahu nih kejadian di suatu tempat, tolong kamu beritahu kabarnya bagaimana, kabar yang paling terbaru, atau mungkin kejadian yang akan datang. Ya nanti jin itu yang akan memberikan kabar-kabar tersebut, yang tentu kabar itu akan dicampur dengan 100 kedustaan. Wa daliluhu ma warada an Aisyah radhiyallahu anha. Dalilnya mengenai mukasyafatun sam'iyah, singkapan yang ada pada telinga atau pendengaran manusia, adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh para sahabat mengenai al-kuhan. Kuhan itu jamak dari kahin. Maknanya adalah dukun. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut apa yang dimaksud kahin dalam bahasa Arab. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasul, apa pandangan engkau mengenai kahin, mengenai para dukun yang katanya mengetahui hal gaib?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisu bisyai'in." Mereka itu bukan apa-apa dan enggak punya apa-apa. Laisu bisyai'in, bukan apa-apa mereka itu. Qalu, para sahabat saat itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, fa innahum yuhadditsuna bisyai'i fayakunu haqqan." Wahai Rasul, mereka itu terkadang berbicara tentang suatu fenomena, tentang suatu perkara, dan ternyata yang mereka katakan itu menjadi kenyataan. Bagaimana itu wahai Rasul? Bingung pada saat itu para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuhal jinniyu fayaqurruha fi udhuni waliyhi qurrad dajajati fayakhlituna fiha mi'ata kadbah." Memang betul ucapan tersebut, kalimat itu memang bagian dari kenyataan, bagian dari kebenaran. Yakhtafuhal jinniyu, yang mana kalimat tersebut telah dicuri oleh jin. Dicuri dari mana? Dari percakapannya malaikat yang ada di langit.
fayaqurruha fi uduni walihi qarrad dajajati. Dan dia itu cara membisikkan kabar-kabar tersebut, suara mereka itu seperti petokan ayam, kotekan ayam. Teman-teman bisa membayangkan ya gimana suara kotekan ayam. Nah itu seperti itulah yang didengar oleh para tukang ramal ketika mereka itu sedang mendengarkan percakapan jin yang hendak mengabarkan tentang berita-berita gaib. Fayakhlituna fiha mi'ata kadzbah. Dan para jin itu mencampur adukkan berita-berita gaib tersebut, kalimat-kalimat yang nyata tersebut dengan 100 kedustaan. Makanya begini, terkadang para tukang ramal itu meramal secara samar, bias ramalannya, tidak pasti. Ini bedanya mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan tentang kejadian-kejadian yang akan datang dengan apa yang dilakukan oleh para tukang ramal. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas karena ini mukjizat. Dan yang mengabarkan langsung dari Allah Jalla Jalaluh, yang mengabarkan kepada para nabi dan rasul malaikat Jibril alaihi salam, jenderal dan penghulunya para malaikat-malaikat ya. Sampai suatu ketika beliau ada di suatu ghazwah, yakni perang jihad yang memang diikuti langsung oleh Nabi SAW. Dalam suatu riwayat beliau mengabarkan kepada para sahabat-sahabatnya, besok si fulan bin fulan akan meninggal di tempat ini. Besok si fulan bin fulan akan meninggal syahid di tempat ini. Besok si fulan bin fulan akan syahid di tempat ini. Dan kejadian tersebut nyata. Itu bukan ramalan karena beliau bukan kahin. Beliau mengetahui hal tersebut langsung dari wahyu yang datangnya dari Allah Jalla Jalaluh. Dan yang namanya wahyu sifatnya gamblang, nyata, jelas. Tapi kalau ramalan itu bias, remang-remang dan samar. Makanya ketika si tukang ramal itu mengabarkan akan ada pesawat yang akan jatuh, itu kan bias sekali, samar sekali. Katanya pesawatnya ada yang berwarna merah dan biru. Lah kita kan bisa lihat itu pesawat yang warnanya merah dan biru kan banyak sekali. Kalau memang dia dapat kelebihan tersebut dari Allah, bukan dari setan, bukan melalui bantuan-bantuan setan, maka niscaya dia akan tahu pesawat apa yang akan jatuh, nomor penerbangannya berapa yang akan meninggal, siapa kaptennya, jelas. Sebagaimana Nabi SAW yang dikabarkan langsung dari Allah tentang kejadian-kejadian huru hara kelak di akhir zaman. Bagaimana tanda-tandanya? Awal mula kemunculannya bagaimana? Dajjalnya nanti matinya di mana, jelas Nabi SAW sudah mengabarkan itu semua. Dajjal mati ditusuk oleh Nabi Isa alaihissalam di Babul Lut di hari ini dan itu jelas. Karena itu langsung dari Allah Jalla Jalaluh. Hal ini juga pernah dilakukan oleh seorang anak indigo di zaman Nabi SAW. Dia namanya Sofi ibnu Sayyad. Walaupun nanti di akhir masa hidupnya Sofi ibnu Sayyad, di masa dewasanya dia masuk Islam. Dan dia punya anak namanya Umarah bin Sofi bin Sayyad yang menjadi ulama besar dan menjadi salah satu gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Umarah namanya. Nah, ketika dia kecil beranjak remaja, Sofi ibnu Sayyad ini dikenal mempunyai kemampuan ramalan dan bisa melihat batin seseorang. Ya, maksudnya membaca pikiran seseorang. Itu langsung dites sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, betul atau tidak ini anak bisa membaca apa yang dipikirkan seseorang. Akhirnya ketika dites sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wahai Ibnu Sayyad, aku menyembunyikan sesuatu dari engkau. Coba apa yang aku sembunyikan? Maka Ibnu Sayyad itu hanya bisa membaca duh. Padahal beliau membaca satu ayat dalam surat Ad-Dukhan di ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ya. Tapi karena jinnya tidak hafal ayat Quran,
Jinnya itu hanya membisikkan di telinga Ibnu Sayyad, duh, duh, duh. Dia tidak bisa membaca dan mendengar apa yang dibatinkan, apa yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahkan dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip suatu riwayat bahwasanya Nabi SAW bukan hanya membatin di hatinya saja, tidak hanya berkata di dalam batinnya saja, melainkan beliau telah menulis ayat 10 surat Ad-Dukhan itu di tangan beliau. Kemudian beliau sembunyikan. Nah, kalau menulis di tangan ini kan lebih nyata dan bisa terlihat. Itu saja Ibnu Sayyad dan jinnya tidak bisa membacanya, apalagi apa yang ada di batin. Maka pada hakikatnya kemampuan Ibnu Sayyad ini adalah diperbantukan oleh jin-jin fasik yang berkomunikasi dengan korin orang lain, sehingga dia bisa apa? Bisa membaca apa yang dipikirkan oleh orang lain di benaknya. Ya. Dan itu pun tidak gamblang, tidak jelas. Ya, sama seperti Nabi yang telah menguji langsung Ibnu Sayyad, Shafi Ibnu Sayyad. Ya, makanya saya katakan jangan mudah heran, jangan mudah takjub. Kalau kita mudah heran, mudah takjub, oh ada orang bisa terbang, kemudian kita cepat takjub, oh ini orang dapat kelebihan dari Allah Ta'ala, dia dapat karomah. Lah kalau cuma terbang saja, itu kecoa juga bisa terbang, ngapain kita takjub? Oh ada orang bisa berjalan di atas air seperti Shinobi dari Konohagakure misalnya, ngapain kita takjub? Itu nyamuk-nyamuk juga pada bisa itu berjalan di atas air tanpa tenggelam. Ikan lebih lama menyelamnya dan bahkan bertasbih lebih lama di dalam air dari mulai dia ditetaskan dari telurnya. Ya itu ngapain kita harus takjub yang semacam itu? Yang mestinya kita takjub ketika ada seseorang yang mampu untuk istiqomah di dalam ketaatan pada Allah dan juga Rasulnya. Itu hakikat karomah yang sesungguhnya yang disampaikan oleh para ulama dan disampaikan juga dalam qawaidut tasawuf. Bukan kemampuan-kemampuan luar biasa seperti itu. Mudah heran dan mudah takjub, ini yang menjadi celah-celah setan untuk menggelincirkan akidah Islamiyah yang ada di hatinya kaum muslimin. Akhirnya jadi bengkok keyakinannya, ketauhidannya jadi pupus karena tertipu dan tidak mengetahui mana wali setan dan mana waliullah. Karena menjadi waliullah itu tidak selamanya harus menampakkan hal-hal yang luar biasa. Ini harus ditekankan baik-baik. Ya. Kemudian mengenai hukum orang yang mempercayai ramalan, ini sudah jelas sekali hukumnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin, dukun atau tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa-apa yang dikatakan, yang diucapkan olehnya, maka dia dihukumi telah kafir dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia telah ingkar terhadap Al-Quran. Maka bertobatlah wahai kaum muslimin. Yang mengucapkan kafir ini bukan saya, langsung baginda Nabi SAW. Seseorang yang amat sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Kalau antum masih mengingkari dan masih mengadakan pembenaran, maka syafaat siapa lagi yang diharap-harapkan ya, oleh sampean-sampean yang ngeyel ini ya. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat lain dikatakan tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah.
Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, yakni dukun atau tukang ramal, kemudian dia menanyakan sesuatu kepadanya, mempercayai apa yang dia katakan, maka sholatnya tidak akan diterima 40 hari 40 malam. Lalu bagaimana Islam memandang tentang orang yang mengamalkan ilmu-ilmu sihir dan juga melakukan praktek-praktek ramalan? Maka para ulama telah bersepakat bahwasanya sahir atau para tukang sihir, para tukang ramal itu dihukumi kafir murtad. Kafir murtad. Ya. Inna sahira kafirun murtad. Sesungguhnya para tukang sihir, diantaranya kahin dan juga arraf, itu dihukumi orang yang telah kafir dan juga telah murtad, keluar dari Islam. Liwurudin nassi bidzalika fi sittati mawadhi'a minal ayat. Berdasarkan nas-nas yang telah ditetapkan pada 6 tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, "Wa ma kafara Sulaiman faqad nafallahu 'azza wa jalla faqad nafallahu 'azza wa jalla al-kufra an Sulaiman alaihi salam lamma ittahamahu al-yahud bisihri." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menepis sifat kafir yang telah dituduhkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman yang katanya main sihir. Maka kemudian Allah taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman," dan tidaklah Sulaiman itu telah kafir. Falam yanfi anhu sihra walakin nafa anhu al-kufra wa minhu yustafadu anna sihra kufrun. Dan Allah taala tidak menepis kekufuran pada amalan sihir, tetapi Allah taala menepis sifat kekafiran yang telah disematkan kepada Nabi Sulaiman oleh orang-orang Yahudi. Wa minhu yustafad, dan dari ayat tersebut kita dapat mengambil faidah anna sihra kufrun, bahwasanya sihir itu termasuk kekufuran atau perbuatan kekafiran. Tsaniyan, yang kedua, qauluhu ta'ala walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Masih di Al-Baqarah ayat 102. Akan tetapi setan-setanlah yang telah kafir. Yang kafir itu bukan Sulaiman, akan tetapi yang kafir adalah para setan, yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan manusia ilmu-ilmu sihir. Bima anna sihra kufrun fa muallimuhu wa huwa sahiru 'alal haqiqati kafirun. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah perbuatan kafir, perbuatan kufur, maka muallim atau orang yang mengajarkannya wa huwa sahiru 'alal haqiqati, yakni adalah tukang sihir yang sebenarnya, maka dia pun juga termasuk kafir. Karena sihir termasuk perbuatan apa? Kufur, maka yang mengajarkannya pun adalah kafir. Ya, dia itu kafir. Tsalitsan, yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Allah ta'ala yang mengabarkan, dan tidaklah mereka berdua, yakni malaikat Harut dan Marut, mengajarkan kepada salah seorang di antara manusia-manusia, ya, kecuali mereka itu akan mengucapkan, kami adalah fitnah, ujian untuk kalian, maka janganlah kalian kufur terhadap Tuhan kalian. Fala takfur, karena kita ini hanya fitnah, ujian. Kalau kata ulama ada yang mengatakan Harut dan Marut ini memang sengaja Allah perintahkan untuk mengajarkan sihir, itu bukan supaya sihir itu diamalkan, tidak, melainkan manusia itu bisa membedakan mana ilmu yang benar, mana ilmu yang salah. Dan sihir ini kan termasuk ilmu-ilmu yang batil. Makanya para malaikat itu ibaratnya mempresentasikan kepada manusia
bahwasanya ini loh ada sihir yang bisa membuat cerai antara suami dengan istri, maka janganlah kalian ikut-ikutan kafir dengan melakukan praktek amalan sihir ini. Ya, ibaratnya seperti itu. Ya. Ini saya ambil dari beberapa pendapat-pendapat para mufassirin dan saya simpulkan dengan bahasa yang insya Allah lebih mudah untuk dicerna. Fihi bayanun annahu ma min muta'allimin lisihri muqbilun 'ala al-'amali bihi illa wa yunabbahu ila annahu in sahara kafara. Pada ayat ini ada sebuah penjelasan yang maknanya tidak ada satu orang pun yang mempelajari sihir dari Harut dan Marut kecuali dia itu telah diberi peringatan oleh mereka berdua. Apa peringatannya? Kalau kamu melakukan ilmu sihir ini, mempraktekkan sihir ini, sihir yang kami presentasikan, ya, maka kamu akan kafir. Sampai di sini paham ya? Semoga bisa dipahami. Intinya Harut dan Marut hanya mengajarkan, hanya memperkenalkan ini ilmu-ilmu berbahaya, ini ujian atas kalian, maka dipaparkan oleh Harut dan Marut. Jangan pernah mempraktekkan ilmu-ilmu yang semacam ini. Kalau ada para tukang sihir yang mengajarkan ilmu-ilmu yang semacam ini, maka ingatlah ini bagian dari ilmu setan. Intinya seperti itu. Jadi kalau kalian kok sengaja mempraktekkan apa yang telah kami perkenalkan kepada kalian, yakni sihir-sihir ini, maka konsekuensinya kalian akan kafir. Ya. Wa fiha a'dhamu dalilin 'ala kufri sahir. Dan pada ayat ini ada dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya para tukang sihir itu adalah kafir. Li'annahu i'tirafun minal muallimi lil muta'allimi bi anna ma yata'allamuhu kufrun wal i'tiraf sayyidul adillah. Karena pada ayat tersebut ada pengakuan dari orang yang mengajarkan kepada orang yang mempelajari bahwasanya apa-apa yang mereka pelajari itu adalah suatu kekufuran, suatu hal yang kafir yang dapat menyeret seseorang pada perbuatan yang kufur. Rabi'an, yang keempat, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala masih di dalam Al-Baqarah ayat 102, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka itu telah mengetahui bahwasanya barang siapa yang memperjualbelikan atau menukarkan kitabullah dengan sihirnya, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat kelak. Dalam artian mereka menjadi orang yang pailit, orang yang bangkrut di akhirat, tidak akan membawa timbangan kebaikan sedikit pun karena telah menukarkan kitabullah, yakni agama mereka, dengan sihir yang telah mereka pelajari. Ya bagaimana mungkin tidak memperjualbelikan dan menukar kitabullah dengan sihir mereka, sedangkan dalam Al-Quran telah dijelaskan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, di sisinya lah kunci-kunci perkara-perkara yang gaib yang tidak diketahui melainkan dirinya saja. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah satu daun pun yang berguguran ke muka bumi ini kecuali Allah telah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak ada satu biji pun yang terbelah di kegelapan malam kecuali Allah mengetahuinya, dan tidak ada satu pun dari yang basah dan kering kecuali telah tercatat secara rinci di kitab yang nyata, yakni di Lauhul Mahfuz. Al-Quran sudah menjelaskan hanya di sisi Allah saja kunci-kunci perkara yang gaib. Kunci-kunci perkara gaib dijelaskan dalam surat Luqman ada 5. Di antaranya adalah perkara-perkara yang terjadi di esok hari, di mana seseorang itu meninggal. Ya, kapan terjadinya hari kiamat? Kapan terjadinya hujan yang membawa keberkahan? Dan apa yang terjadi pada rahim seorang wanita? Maksudnya bukan dengan melihat melalui USG, tidak, tapi bagaimana malaikat itu mencatat ajalnya, nasibnya,
dan lain sebagainya. Rizkinya itu hanya Allah saja yang tahu. Kunci-kunci gaib ini yang 5, kalau ada makhluk yang dengan lancangnya dia mengakui bisa mengetahuinya melalui ilmu sihir yang mereka pelajari, melalui ilmu nujum yang mereka pelajari, atau melalui setan yang bekerja sama dengan mereka, maka dia telah dihukumi telah kufur, telah menjual atau menukar kitabullah, menukar Al-Quran dengan ilmu-ilmu sihirnya. Maka jelas ayat ini juga menjelaskan tentang kekufurannya orang-orang yang melakukan ilmu sihir, termasuk di dalamnya adalah ramalan. Khamisan, yang kelima, qauluhu ta'ala wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan amat jahatlah atau amat buruklah apa yang mereka tukar itu dengan diri mereka sendiri. Wa fihi bayanun annahum murtaddun, pada ayat ini telah dijelaskan bahwasanya dirinya telah murtad, keluar dari Islam. Li'annahum ba'u anfusahum, karena mereka itu telah menjual diri mereka sendiri. Wastarawul kufra bimahdi iradatihim, dan mereka telah membeli kekufuran dengan rendahnya keinginan mereka, ya. Ai annahum kafaru ba'da iman, atau dalam kata lain mereka telah kafir setelah mereka itu mengaku beriman. Yang keenam, qauluhu ta'ala walau annahum amanu wattaqu lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun, kalau mereka itu beriman dan bertakwa maka pahala dari sisi Allah itu jauh lebih baik dari mereka. Wa fihi bayanu kufrihim li'annahum law kanu mu'minina lama qala walau annahum amanu wattaqu. Pada ayat ini menunjukkan penjelas terhadap kekufuran mereka, terhadap kekafirannya para tukang sihir dan tukang ramal atau kahin sekalipun, ya. Karena kalaupun mereka itu beriman, kalaupun mereka beriman kepada Allah, maka Allah enggak akan berfirman walau annahum amanu wattaqu, jika saja mereka itu beriman dan bertakwa kepada Tuhannya, niscaya pahala dari sisi Allah itu lebih baik. Faham ya di sini? Allah menjelaskan kalau saja mereka beriman, masih beriman dan masih bertakwa. Lah mereka melakukan sihir berarti keimanan dan ketakwaan ini telah lepas dan tidak akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari sisi Tuhannya, karena telah menukar agama dan dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan tukang sihir, tukang ramal atau yang semacamnya. Karena kahin, arraf, sahir, munajim atau ahli nujum ini satu paket. Sabi'an, yang ketujuh, warda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang telah dijelaskan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi kahin, dukun atau arraf, tukang ramal atau orang pintar atau paranormal atau yang semacamnya, sebutan-sebutan yang lain, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir pada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdu menjelaskan, apabila orang yang pergi ke tukang ramal atau dukun atau mungkin sengaja melihat channel YouTube-nya, ya, mempercayai apa yang dia ucapkan, itu bisa kafir, maka orang yang menyampaikannya jauh lebih berhak untuk dikatakan kufur. Wal'iyadzubillah. Makanya ini bahayanya kita mempercayai atau memviralkan orang-orang yang katanya bisa meramal. Kita mempercayai bisa dihukumi kufur, walaupun ada ulama yang mengatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad ini tidak mengeluarkan dari Islam. Ada yang mengutarakan seperti itu. Tapi kita lebih hati-hati sajalah. Walaupun tidak mengeluarkan secara sepenuhnya dari Islam, tapi kalau sudah dikabarkan oleh Nabi itu bisa menjadi kekafiran, ya harusnya kita lebih takut itu. Harusnya kita sangat mewaspadai. Jangan-jangan karena peremehan itulah kita bisa keluar dari Islam, waliyadzubillah. Apa yang saya jelaskan ini murni dari pendapat-pendapatnya para ulama, ya, dari referensi-referensi kami yang ada, bukan dari pendapat saya pribadi. Maka bagi saudara-saudariku kaum muslimin yang masih mempercayai
ucapan-ucapan para tukang ramal, bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Ya, bertobatlah, karena Allah akan menerima taubat hambanya selagi ruh masih ada di kandung badan, belum sampai ke kerongkongannya. Adapun Anda, bagi para tukang ramal, wabil khusus yang lagi viral, Mbak Yu, semoga Allah berikan hidayah kepada Anda dan kepada para tukang ramal yang lainnya untuk kembali kepada agama Allah yang lurus, ya, supaya tidak digelincirkan oleh jin ataupun setan. Kemudian kami juga akan menanggapi tentang pengakuan Mbak Yu hadahallahu ta'ala, yang mana beliau mengaku bahwasanya dirinya pernah menikah dengan ular. Nah, di beberapa postingan ada yang mengatakan beliau hanya halu saja gitu ya, halusinasi atau punya kerusakan saraf di otak. Tapi kalau menurut kami dari timbangan beberapa pendapat-pendapat para ulama, hal tersebut mungkin saja terjadi. Namun apakah ular yang dinikahi oleh Mbak Yu itu betul-betul ular yang nyata atau memang ular jelmaan jin? Di sini yang kita mesti harus analisa lebih dalam. Dari beberapa nuskhoh-nuskhoh yang kami teliti, ya, diantaranya ada di kitab An-Nubuwat ini ya, menjelaskan bahwasanya jin itu memang bisa berupa ular, ya, bisa menyerupai ular. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Nabi SAW bersabda, Al-hayyatu muskhul jin kama musikhatil qiradatu wal khanazir min bani Israel. Ular-ular itu adalah jelmaannya jin, sebagaimana Allah menyerupakan Bani Israel dengan wujud kera dan juga babi. Ini hadisnya sahih, ya. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya ada hubungan yang erat antara ular dengan setan-setan, dengan bangsa jin. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yakni tatkala Rasulullah SAW sedang menguji Sofi ibnu Sayyad, seorang anak indigo di zaman beliau, ya. Nabi SAW bersabda, "Madza taro? Apa yang kau lihat?" "Inni aro arsan 'alal ma' haulahul hayyat." Aku melihat singgasana yang terletak di air, di lautan, dan di sekitarnya ada ular-ular. Maka kata Nabi SAW, "Dzaka arsu iblis." Yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis. "Ikhsa falan ta'dua qadrak." Menyingkirlah engkau, karena engkau tidak akan pernah bisa melampaui kapasitasmu sebagai seorang dukun. Falan ta'dua qadrak maksudnya itu menurut para ulama, ya. Engkau tidak akan pernah bisa melampaui kapasitasmu sebagai seorang dukun. Jadi kamu itu tidak bisa mengetahui hal gaib dari ilhamnya Allah Ta'ala, tidak juga dengan wahyu, melainkan hanya dengan bisikan-bisikannya setan atau penglihatan yang dibantu oleh setan, sehingga bisa melihat setan lainnya, sehingga sananya iblis. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya iblis memang sangat menyukai ular-ular, sehingga ya, apa yang dilihat Ibnu Sayyad ini memang dibetulkan oleh Nabi. Di singgasananya iblis itu banyak sekali ular yang menyertainya sebagai hewan kesayangan atau penjelmaan yang paling disukai oleh iblis dan juga bala tentaranya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-jinnu thalathatu asnaf. Jin itu mempunyai 3 jenis. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa atau yatiruna biha fil hawa. Sinfun hayyat wal kilab. Wa sinfun yahilluna wa yad'anun. Jin itu mempunyai 3 jenis. Yang pertama adalah yang mempunyai sayap dan dia itu menggunakan sayap-sayapnya melayang-layang di udara, terbang di udara, ya. Kemudian jenis yang kedua adalah ular dan juga anjing. Jenis yang ketiga adalah jenis jin yang sukanya menetap, tidak berpindah-pindah. Adapun yang kedua kebalikannya, jin yang sukanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalil yang ketiga bahwasanya jin itu senang menyerupai ular adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, yakni tentang kisahnya pemuda Ansor yang meminta izin kepada Nabi SAW saat perang Khandaq. Karena beliau baru menikah, akhirnya izin kepada Nabi untuk pulang menjenguk istrinya yang baru dinikahi. Ternyata dia dapati istrinya itu ada di luar rumah. Karena terbakar api cemburu, sahabat dari kalangan Ansor ini mengarahkan tombaknya ke arah istrinya. Istrinya menenangkan suaminya, "Tenang dulu mas," gitu ya. "Tunggu, lihat itu yang ada di dalam. Apa yang menjadikan adek ini keluar?"
Akhirnya dilihat di dalam rumahnya, ternyata didapati ada ular besar yang sedang melingkar di atas kasurnya. Tidak berpanjang kata, ya, langsung ditombak itu ular sama pemuda Ansor tersebut. Hingga akhirnya ular itu mati, dan pemuda Ansor itu juga ternyata meninggal. Karena apa? Dibunuh sama kerabat dari ular yang ternyata itu adalah jelmaannya jin. Oleh karenanya, ketika kabar itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi bersabda, "Istaghfiru li sahibikum hada, fa inna bil madinati jinnun qad aslamu." Mintalah ampun kalian kepada Allah untuk saudara kalian ini, karena di Madinah ada sekelompok jin yang telah masuk Islam. Kemudian beliau melanjutkan, apabila kalian mendapati penampakan mereka di rumah kalian, maka hendaklah kalian mengizinkan 3 hari. 3 hari diizinkan. Kalau 3 hari masih di situ, berarti entah itu ular beneran atau setan. Kalau dalam riwayat lain dikatakan gertak 3 kali. Kalau digertak 3 kali dia mau keluar, berarti jin muslim. Kalau tidak keluar, berarti itu ular beneran atau jelmaannya setan. Ingat, ular yang menjadi jelmaan jin tersebut yang nggak boleh langsung dibunuh adalah ular yang hitam pekat. Kata para ulama, ada 2 titik di atas matanya, dan bukan berwujud ular yang berbisa seperti ular kobra misalnya, atau ular dutufyatain, ular weling, ya, yang ada 2 garis putih, ular batro atau aptar. Kalau di padang pasir disebut ular viper, ular derik. Itu boleh langsung dibunuh kata Nabi, karena membahayakan. Kalau jinnya menuntut, ya salah sendiri, kenapa merubah bentuk dengan wujud ular yang berbisa gitu ya. Tapi kalau wujudnya ular besar semacam piton atau yang tidak tahu jenisnya, itu jangan langsung dibunuh. Nah, dari ketiga dalil ini saya rasa sudah mencukupi bahwasanya jin itu memang suka menjelma menjadi wujud ular, dan dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Mbak Yu, yakni meramal dan lain sebagainya, kemampuan paranormal yang lainnya, ya menunjukkan bahwasanya sebenarnya beliau sedang menjelaskan dirinya, kemampuan ramalannya itu adalah disebabkan karena bisikan-bisikan dari kekasihnya jin yang berwujud ular. Apakah jin bisa mencintai manusia? Dalam kitab yang saya bawakan, ya, kitab An-Nubuwat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di sini dijelaskan, wal jinnu qad yuhibbul insa kama yuhibbul insiyu al insiyya. Jin itu terkadang jatuh cinta kepada seorang manusia, sebagaimana manusia juga jatuh cinta kepada manusia yang lainnya. Wa kama yuhibbur rajulul mar'ata, sebagaimana laki-laki yang jatuh cinta kepada wanita, wal mar'atur rajula, dan wanita yang mencintai laki-laki. Wa yugharu alaih, dan jin juga terkadang cemburu kepadanya. Wa yakhdumuhu bi asya'in, dan ketika dia jatuh cinta, dia akan berkhidmat kepada orang tersebut, kepada orang yang dia sukai, dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas. Wa idza shara ma'a ghairihi, apabila orang yang dia sukai, yang dia cintai itu bersama dengan orang lain, faqad yu'aqibuhu bil qatli wa ghairihi, maka dia akan menghukum orang yang berani mendekati kekasihnya itu dengan cara membunuhnya, atau mungkin dengan cara yang lain, membuat sakit, membuat kecelakaan, atau membuat tiba-tiba benci terhadap orang yang disukai sama jin tersebut, ya. Kullu hadza waqi'un, semuanya ini terjadi dengan nyata. Oleh karenanya saya turut prihatin, ya, ketika Mbak Yu mengatakan dari awal mula beliau remaja nggak pernah gandengan sama tangan laki-laki gitu, ya, nggak pernah punya pasangan. Ya bisa jadi karena itu dihalang-halangi terus sama jin ular yang selama ini mengikuti beliau. Maka pesan ini saya sampaikan sebagai wujud rasa kepedulian saya kepada kaum muslimin secara keseluruhan, wabil khusus untuk Mbak Yu, karena secara tidak langsung beliau sudah mengutarakan bahwasanya selama ini beliau itu dibantu dengan ular, jin ular tersebut. Ya memang secara Islam, ya, memang bisa manusia itu menikah dengan bangsa jin, sangat-sangat bisa. Dan banyak sekali riwayat-riwayat dan athar-athar yang menjelaskan tentang pernikahan antara jin dengan manusia, sehingga mereka itu saling memberikan manfaat satu sama lain. Manusia memuaskan syahwatnya jin, gitu juga sebaliknya, dan jin akan memberikan fasilitas-fasilitas
yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, baik itu kemampuan meramal, kemampuan melihat hal-hal yang gaib, ya, atau mungkin kemampuan lipat bumi, bahkan untuk kekayaan, seperti yang sering kita dengar, orang-orang yang kepengen melakukan pesugihan itu harus menikah dulu sama jin, kan ada yang seperti itu. Ya banyak pokoknya, kalau dia sudah jatuh cinta sama orang, ya dikatakan di sini dia akan berkhidmat kepada orang tersebut dengan apa? Dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang membuat manusia itu nyaman dan akhirnya tidak bisa lepas dengan jin tersebut. Saya sarankan kalau Mbak Yu berkenan, insya Allah kami bersedia untuk meruqyah, ya, dan membuang itu ular itu dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Adapun mengenai pengertian kahin dan arraf, teman-teman bisa simak video kami yang berjudul Ustadz Tapi Dukun, ya, video di Ruqyah, segmen Ruqyah. Semoga Allah berikan manfaat dan keberkahan ilmu untuk kita semuanya dan menyelamatkan kaum muslimin dari segala noda-noda kesyirikan sekecil apapun itu. Alafu minkum, mohon maaf jikalau ada banyak salah kata dan salah sikap. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.